kecil bernama Neville yang dikelilingi pebukitan hijau dan sungai yang jernih. Hiduplah seorang gadis yang sejak usianya 5 tahun telah jatuh cinta dengan biola yang dibelikan ayahnya. Dunianya selalu dipenuhi musik, dan setiap ia tampil di festival seni kota, penduduk selalu berhenti untuk mendengarkannya. Di balik ketenangan kota itu, tersembunyi perjalanan hati yang akan menjadi persimpangan. Pertemuannya dengan dua pria, yaitu Levi dan Rangga. Rangga adalah sahabat masa kecil Elodie. Elodie dan Rangga selalu berlarian di halaman rumah, belajar membaca di perpustakaan, dan Rangga adalah orang yang selalu hadir di setiap kali latihannya Elodie. Bahkan tanpa mengerti musik, ia mencintainya dengan tulus, menyimpan perasaan itu dalam-dalam tanpa menuntut balasan. Bahkan ketika Elodie fokus mengejar mimpi dan menjadi pemain biola profesional, kehidupan Elodie berubah ketika ia menerima undangan tampil di konser regional. Itu adalah kesempatan emas baginya untuk menunjukkan bakatnya di depan khalayak luas. Di malam konser, Elodie menggunakan gaun biru gelap dan merasakan campuran gugup dan bersemangat. Ia melihat Rangga di antara para penonton yang tersenyum sambil memberi semangat. Ia tampil dengan sempurna, setiap nada biolanya menyentuh hati para penonton, dan akhirnya menerima piagam penghargaan. Dengan air mata terharu, ia lebih bahagia karena bisa membuat Rangga bangga. Namun, saat ia kembali ke tempat duduk, pembawa acara memanggil nama Levi. Levi adalah seorang pelari profesional yang terkenal. Dengan setelan jas hitam, Levi naik ke panggung, berpidato, dan secara langsung memuji penampilan Elodie yang menyentuh hatinya. Setelah konser, Levi menghampiri Elodie, memperkenalkan dirinya dan mengucapkan selamat. Mereka berbicara dengan hangat, dan Elodie terpesona dengan kepribadiannya yang karismatik dan penuh semangat. Mulai saat itu, mereka menjadi semakin dekat. Levi mengajak Elodie lari pagi di taman, sebaliknya Elodie mengajak Levi menonton latihan biolanya di rumah. Levi memiliki energi yang lebih dinamis daripada Rangga, dan kedekatan mereka menjadi rutinitas. Namun, semakin dekat Elodie dengan Levi, semakin besar rasa bersalahnya kepada Rangga. Ia tahu Rangga mencintainya, tetapi ia mulai merasakan suka kepada Levi. Sementara itu, Rangga yang ingin mulai menulis novel untuk membuktikan dirinya sendiri. Ia pergi ke akuarium raksasa untuk mencari inspirasi. Ia menabrak Rosa, seorang penulis novel lepas yang juga mencari ide. Rangga dengan cepat mengambil buku catatannya yang terjatuh, dan seketika pandangan mereka bertemu. Keduanya merasa jantung mereka berdebar kencang. Mereka memperkenalkan diri, dan ketika mengetahui Rangga ingin menulis novel, Rosa menawarkan bantuan karena ia memiliki lebih banyak pengalaman. Mulai saat itu, mereka sering pergi ke perpustakaan bersama, berdiskusi tentang ide novel, dan menonton film untuk mencari inspirasi. Perlahan, perasaan cinta mereka tumbuh. Rangga memberi bunga dan coklat, dan Rosa merasakan kebahagiaan pertama dalam hidupnya. Suatu hari, Elodie melihat Rangga dan Rosa duduk di perpustakaan, tertawa dan bahagia. Ia merasa sesak dan cemburu, padahal ia yang lebih dulu menjauh dari Rangga. Ketika ia hendak menghampiri mereka, ia melihat Rosa menyandarkan kepalanya di bahu Rangga dan langsung berbalik badan. Menyadari bahwa Rangga tidak akan selalu bersamanya, ia merasa kehilangan sahabat masa kecilnya dan menyadari bahwa ia telah menyia-nyiakan persahabatannya karena keegoisannya. Komplikasi semakin memuncak ketika Levi menemukan foto Elodie dan Rangga, lalu mendengarnya bergumam tentang kesalahannya. Suatu hari, saat mereka berjalan-jalan, Levi tiba-tiba menarik masuk Elodie ke perpustakaan dan menunjuk ke arah Rangga dan Rosa. Ia bertanya dengan nada kesal apakah itu Rangga, teman masa kecilnya. Elodie merasa kebingungan dan sedih, lalu mencoba menenangkan Levi. Rangga melihat Elodie ketakutan dan berkata bahwa Levi lah yang membuatnya takut. Membuat emosi, Levi memuncak. Levi pergi tanpa sepatah kata, dan hari-hari berikutnya ia sulit menenangkan diri meskipun Elodie mencoba menenangkannya. Meskipun semakin dekat dengan Levi, Elodie masih menyimpan rasa suka kepada Rangga. Suatu hari, ia menghampiri Rangga di depan rumahnya untuk meminta maaf karena Levi marah. Rangga berkata bahwa ia tidak menyimpan dendam dan merasa bahwa ia juga yang mengabaikannya. Elodie merasa lega dan akhirnya memberitahu Levi, yang akhirnya tersenyum dan menyadari kebaikan Rangga. Sementara itu, Rangga mengucapkan cinta kepada Rosa di hari ulang tahunnya, dan Rosa merespon dengan senang hati, memeluknya dengan erat dengan air mata kebahagiaan. Di suatu malam yang tenang, di bawah cahaya rembulan, Elodie mengumpulkan keberanian untuk memanggil Rangga dan Levi di taman kota, tempat ia dan Rangga sering bermain ketika kecil. Dengan suara yang bergetar, ia mengungkapkan bahwa ia menyukai keduanya. Rangga tersenyum dengan tenang dan berkata bahwa ia tidak masalah jika memilih Levi, karena senyum dan tawa Elodie lebih penting daripada perasaannya sendiri.
Levi terkejut dengan kebaikan Rangga, yang awalnya ia pandang sebagai rival. Ia menyadari bahwa Rangga hanya ingin melihat Elodie bahagia, dan akhirnya bersumpah menjaga Elodie dengan baik. Beberapa tahun kemudian, Elodie sukses sebagai pemain biola dan menulis lagu yang terkenal, sedangkan Levi menjadi atlet internasional yang memenangkan banyak sekali medali. Keduanya selalu mengingat kata-kata Rangga dan tetap dekat dengannya. Rangga juga sukses menerbitkan novelnya yang menjadi bestseller, membuatnya terkenal sebagai penulis. Ketika Elodie dan Levi memutuskan untuk menikah, mereka mengundang Rangga sebagai tamu istimewa. Di hari pernikahannya, Rangga memberikan pidato yang menyentuh hatinya. Ia mengatakan bahwa ia sangat bangga dengan keduanya dan akan selalu ada untuk mereka. Pernikahan berjalan dengan penuh kebahagiaan, dan Elodie serta Levi bersyukur atas dukungannya Rangga. Mereka bertiga tetap sahabat sejati selamanya, saling mendukung meskipun jalan hidup mereka berbeda. Mereka belajar bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memberi dan merelakan, dan bahwa persahabatan dan pengorbanan adalah nilai-nilai yang paling berharga dalam hidup mereka.